Halo semua, selamat datang di videoku lagi. Kali ini dalam videoku aku akan membahas mengenai hal-hal yang kalian harus tahu ya, mengenai mata kuliah apa aja yang ada di D3 Pariwisata maupun Perhotelan. Simak terus. Oke, buat kalian yang baru pertama kali nonton, jangan lupa untuk subscribe video ini dan ikuti terus ya perkembangannya. Oke, kali ini dalam videoku aku mau nyantai aja membicarakan mengenai mata kuliah apa aja yang ada di kampus perhotelan maupun pariwisata. Nah, jadi perhotelan pariwisata itu memang kayak laki-laki dan wanita ya, jadi memang jodoh dan tidak bisa dipisahkan ya. Nah, aku sudah membawa transkripku ya, transkrip nilai lumayan, IPK-nya dapat 3,5. Ini artinya aku udah dapat nilai cum laude ya, dan lulusnya tepat waktu, ketiketnya sangat baik, very satisfy ya. Nah, kalian yang mau masuk ke jurusan perhotelan maupun ke pariwisata di D3 kalian harus tahu ya mengenai mata kuliah apa aja yang ada di dalamnya. Nah, jadi aku pengen jelasin dulu ya, kita santai aja sih ya. Yang pertama itu, oke, aku jelasin dulu. Kalau di sini di transkrip nilai maupun di ijazahku ini ada sekitar 40 mata kuliah yang kalian harus ikuti ya, dan masing-masing itu memiliki bobotnya masing-masing, tapi intinya semua totalnya nanti ada 120 SKS. Apa itu SKS? Ya pokoknya bobot dari suatu mata kuliah itu ya, kayak gitu sih, intinya seperti itulah simpelnya ya. Nah, oke. Kita mau bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada mata kuliah, mungkin aku nggak jelasin semua, cuma nanti aku akan jelasin yang kira-kira aku masih ingat, aku akan jelasin ke kalian semua ya. Nah, itu ada English for Tourism. Nah, ini kita tuh belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua ada Food Beverage Service, itu F&B Service ya. Kita belajar mengenai pelayanan di restoran maupun pelayanan di ballroom ataupun meeting room suatu hotel. Ini lebih ke nganu sih, lebih ke service yang berbau nanti makanan seperti room service dan macam-macamnya. Nanti di situ kita belajar ada cutleries, ada spoon, fork, terus ada meeting room, terus ada room service dan berbagai macam. Kemudian belajar lagi mengenai housekeeping ya. Housekeeping itu salah satu departemen yang ada di hotel yang membidangi kamar, terus membidangi juga laundry, dan dia juga membidangi public area. Intinya seperti itu ya. Nanti kalau kalian bingung atau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar. Ini agak panjang nih karena 40 bener, yakin. Kalau mau tanya langsung aja tulis kolom komentar ya. Terus ada tulisan introduction. Nah, itu kita belajar mengenai awalan mengenai tourism. Tourism itu apa? Nah, nanti kita belajar di sini. Ternyata di dalam tourism itu ada destinasi, ada budaya, ada heritage, ada juga MICE. Nanti kita belajarnya di sini juga. Tapi masih belajar mengenai ini ya, apa? Secara umum, secara luas. Nah, waktu aku mata kuliah ini sempat kita kuliah lapangan ke makam Raja-Raja Imogiri Timur ya, Imogiri Barat atau Timur. Mungkin ke Taman makam Raja-Raja itu. Kemudian aku kalau salah mohon dikoreksi. Oke, kemudian kita belajar front office ya. Front office itu juga salah satu departemen yang ada di hotel, yang dia bagiannya ada di paling depan. Nah, itu seperti meliputi bellboy, meliputi juga reception, meliputi juga nanti telepon operator dan macam-macam. Kalian kalau masih bingung, tulis kolom komentar, nanti aku bantu jawab ya. Terus ada juga personal development. Jadi ada juga mata kuliah yang namanya personal development ya. Kita di sini belajar mengenai pengembangan diri, bagaimana kita merespon tamu. Di sini juga kita belajar mengenai karakter. Intinya seperti itu. Terus ada bartending. Bartending itu simpelnya ya, itu salah satu bagian dari departemen F&B ya, food and beverage ya. Cuma dia terkhusus itu membuat minuman biasanya. Membuat minuman baik mocktail maupun non mocktail ya. Mocktail maupun koktail, sorry. Seperti itu bartending. Pokoknya intinya buat minuman yang ada di bar-bar gitu ya.
Kemudian ada F&B product. Nah, itu F&B product ini yang tadi aku bilang ya. Ini juga salah satu bagian dari food and beverage management. Nah, tapi tugasnya ini biasanya nanti di pastry ataupun di kitchen. Biasanya ada cold kitchen, ada hot kitchen, ada juga pastry, ada juga nanti bagian-bagian tersendiri. Pokoknya intinya di sini kita belajar. Nah, di sini food and beverage banyak praktek juga ya. Terus ada juga civilization. Terus ada juga religion, agama ya, belajar agama. Kalau agamanya muslim ya belajarnya sama yang dosen muslim. Kalau yang Nasrani, Buddha maupun Katolik ya belajar yang sama sesuai dosennya masing-masing ya. Ada yang sama dosen non muslim seperti dosen Katolik maupun dosen Kristen ataupun dosen Buddha. Ada kayak gitu ada ya. Terus belajar lagi accounting dan administration. Nah, accounting dan administration ini juga salah satu departemen yang ada di hotel, namanya accounting department ya. Di sini belajar mengenai accounting, menghitung. Dah intinya hitung-hitungan. Kayak gitu ya. Terus di sini juga belajar Japanese, bahasa ya, bahasa Jepang, bahasa Perancis. Terus belajar lagi mengenai hospitality information system. Yang aku sebutin ini mata kuliahnya ya. Nanti aku kasih inilah potongan-potongannya biar kalian bisa lihat juga. Kemudian ada juga tourism, antropologi, filosofi. Terus ada juga stewarding ya. Stewarding ini kita belajar mengenai cara-cara mencuci. Itu ada ilmunya ternyata. Chemicalnya pakai apa, terus berbagai macam. Dan ini biasanya kalau yang naik kapal pesiar, kalau masih kurang pengalaman biasanya ambil steward. Terus ada juga English for Tourism, kita belajar bahasa Inggris. Terus kita ada pastry and bakery. Nah, seperti yang aku bilang ya, pastry and bakery banyak belajar mengenai pembuatan makanan. Terlebih di bagian pastry itu kue, bakery itu roti-rotinan ya. Terus ya intinya seperti itu. Terus ada belajar entrepreneurship. Nah, ini kita belajar mengenai wirausahawan ya. Terus kita belajar technical writing and research method. Nah, ini belajar mengenai cara-cara menulis dan juga cara metode penelitian. Itu agak rumit. Terus ada sitting system. Sitting system itu adalah sebuah mata kuliah yang kita itu praktek langsung. Jadi kita dalam waktu 1 minggu itu kita praktek. Waktu itu prakteknya di bidang perhotelan. Jadi kita hari pertama jadi F&B service, hari kedua jadi FO, hari ketiga marketing, kita nyari tamu, hari keempat kita kitchen, hari kelima di rolling terus ya sampai semuanya dapat. Intinya sitting system itu adalah praktek besar dalam waktu 1 minggu. Terus ada juga yang namanya adalah business strategi ya. Jadi kita belajar mengenai strategi berbisnis. Ini cukup seru. Terus selanjutnya kita belajar mengenai tourism statistik. Nah, ini kalau udah tourism statistik ini agak kayak accounting, tetapi ini menurut aku lebih sulit ya tourism statistik, karena kita belajar mengenai statistik dari dunia perhotelan maupun pariwisata. Tourism statistik itu ternyata sangat diperlukan ya untuk melihat statistik naik turunnya sebuah kunjungan wisata maupun revenue ataupun income dari hotel ataupun tempat wisata. Ini agak susah ya, walaupun itu hanya 2 SKS, tapi benar sih agak susah, yakin. Terus ada juga yang namanya public relation ya, ini PR. Kita belajar mengenai ya ini ngomongnya tuh ya branding dari sebuah layanan maupun dari sebuah image hotel maupun tempat wisata kita. Nah, sempat ya waktu belajar public relation ini aku dan teman-teman kita pergi ke salah satu media namanya KR ya, Kedaulatan Rakyat ya. Nah, di sana kita belajar nih langsung ke lapangan. Nah, itu serunya kuliah perhotelan pariwisata itu, kita banyak ke lapangan. Terus belajar juga laundry, tahulah laundry ya. Terus belajar bahasa Perancis, belajar customer culture, budaya customer. Jadi budaya konsumen itu macam-macam ternyata. Kalau kalian tahu tuh ternyata budaya konsumen itu banyak banget. Nah, orang Jawa dengan orang Kalimantan berbeda cara perlakuannya kadang-kadang. Juga orang Sumatera sama orang Papua juga beda. Jadi kita belajar mengenai kecerdasan
culture, kecerdasan budaya. Di sini materinya lumayan banyak dan seru ya. Terus kita belajar mengenai service. Ini sorry kok belajar ini. Terus semester 5 ngambil jurusan konsentrasi. Nah, konsentrasiku waktu itu aku ambil service concentration. Aku belajar F&B service ya. Habis itu magang sih kan. Terus selanjutnya aja ya, ini lanjut belajar mengenai sales and marketing. Jadi belajar mengenai menjual. Itu sales and marketing ternyata seru banget dan banyak triknya. Buat kalian yang suka banget ngomong, kalian yang suka digital marketing mungkin bisa masuk ke sini. Kalian bisa membuat inovasi, kira-kira hotel tempat kalian nanti magang tuh bisa kalian kembangin dengan cara gimana. Ya mungkin bisa belajar lewat sini ya. Pokoknya kalau belajar sales and marketing ya intinya nyari tamu lah, nyari customer, jual produk hotel gitu. Banyak belajar di situ. Terus belajar juga engineering, belajar juga bahasa Mandarin ya. Terus belajar English for Tourism lagi, bahasa Inggris. Terus belajar lagi Hospitality Quality Assurance. Pokoknya ini juga kualitas dari pelayanan itu penting sekali. Karena itu membuat tamu itu serak, membuat guest itu seneng sama apa yang kita jual. Ini 4 SKS ya, ini agak panjang juga. Yakin ini kita memerlukan pemahaman lebih sih belajar mengenai tourism, mengenai hospitality quality assurance ini. Terus belajar mengenai spesialisasi hotel practice. Ini terus magang ya, spesialisasi hotel practice itu magang. Terus belajar tourism filosofi, tourism psikologis, tourism psikologis. Nah, belajar tourism psikologis ini juga membutuhkan pemahaman, karena kita belajar mengenai filosofi psikologis dari tourism, dari orang-orang yang berlibur. Ternyata orang Cina, orang Jepang, orang Eropa itu memiliki karakteristik yang berbeda ya ketika mereka berlibur. Jadi kita belajar di sini nih, tourism psikologis ini untuk memahami hal itu. Kemudian belajar lagi MICE and event. Nah, kalau MICE and event ini kita belajar mengenai meeting, mengenai pokoknya acara-acara gede, convention gitu ya. Ini MICE and event nih bisa kayak setengah 11-12 sama WO, IO gitu ya. Cuma MICE and event ini secara gedenya kita bahas di mata kuliah. Terus kita belajar juga mengenai hygiene and sanitation. Nah, hygiene and sanitation ini jadi mata kuliah sendiri ya, karena juga ternyata pemahaman mengenai hygiene, sanitasi, kebersihan itu penting. Nah, apalagi kalau kita bekerja di hotel maupun di bidang pariwisata, itu sangat ditekankan hygiene and sanitation. Ini nanti ada hubungannya sama kebersihan. Oke, kalau kalian bingung apa yang aku jelasin, kalian tulis kolom komentar ya. Pokoknya nanti aku bantu jawab sebisa aku deh. Aku cari info karena masih ada ingat dengan hal-hal seperti ini ya. Terus belajar lagi mengenai hotel floating operation. Nah, hotel floating operation ini lebih tepatnya sih kayak pelayaran gitu ya. Jadi hotel floating operation, operasi hotel yang berlayar gitu ya intinya. Bahas banyak pelayaran gini. Di sini seru sih karena banyak cerita-cerita mengenai pengalaman bekerja di pelayaran. Seperti apa sih? Seperti itu. Terus belajar lagi mengenai travel and transport operation. Ini juga seru ya, belajar travel and transport operation. Transport operation ini seru. Karena di sini digesek-gesekin sama tour travel ya. Jadi banyak belajar mengenai cara tour travel itu gimana, terus jadi tour leader itu gimana. Ini kemarin banyak sharing juga ya. Jadi kalau kuliah di D3 pariwisata maupun perhotelan tuh lebih banyak sharing sih. Karena seru banget ya, orang-orang yang ngajar tuh kebanyakan juga bukan hanya jual teori tapi juga praktisi. Jadi punya cerita apa diceritain. Jadi sangat nyata ya. Terus belajar mengenai ini yang terakhir itu scientific journal. Nah, itu terakhir. Ya kurang lebih ada sekitar 40 mata kuliah ya yang kalian akan terima dengan 120 SKS, dan moga-moga informasi ini membantu ya buat kalian teman-teman yang masih bingung dengan apa yang dijelasin. Kalian boleh tulis di kolom komentar
Tapi jangan lupa aku minta satu hal, kalian subscribe video ini, channel ini ya, supaya channel ini makin bertumbuh berkembang, supaya juga mendapatkan narasumber-narasumber yang lebih bagus, lebih keren, dan juga bahasan-bahasan topik yang menarik ya, yang juga bisa nanti bantu kalian yang memang mau serius terjun di dunia pariwisata untuk makin bertumbuh dan berkembang. Thank you banget udah ngikuti video ini, semoga apa yang aku bagikan ini membantu ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.